Jadi kalau Anda bertanya bagaimana hukumnya kemudian menikahi dua saudari sekaligus, maka langsung Allah yang menjawab. Langsung Allah yang menurunkan ayatnya. Allah menegaskan sifat hukumnya. Ya kata Allah, "Hurrimat 'alaikum", maka haram hukumnya menikahi dua saudari kandung sekaligus. Ya deh, menikahi dua saudari kandung sekaligus. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh Al-Quran dulu pernah terjadi. Ada orang nikahi bibinya, nikahi ibunya, nikahi saudarinya dan sebagainya. Ya maka Quran memberikan penjelasan dulu pernah terjadi. Illa ma qad salaf, dulu sebelum ada bimbingan. Ya, sebelum ada risalah datang, ada terjadi kekacauan-kekacauan. Ya, karena itu ada kacaunya nasab. Ya, nasab menjadi semakin tidak jelas. Kemudian dari kacaunya pembagian warisan, berpengaruh kepada genetika juga, gitu kan? Dan sebagainya. Karena itu, karena dampak keburukannya, mafsadatnya ini semakin banyak dan berpotensi melahirkan kekacauan dalam kehidupan, maka datanglah kemudian Islam memberikan solusi. Haram hukumnya. Di luar ini silahkan dinikahi, tapi yang ini tidak diperkenankan. Dahulu pernah terjadi, setelah datang Islam, maka kembalilah kepada Islam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan sifat sayangnya luas kepada kita. Karena itu di akhir ayat ditutup dengan sifat Allah Ghafur dan Rahim. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang mau mengevaluasi diri, kemudian dia kembali meninggalkan praktek ini dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, secara singkat, hukum menikahi dua saudari sekaligus jelas hukumnya haram. Ya, jelas hukumnya apa? Haram. Artinya haram itu kalau dikerjakan dia berdosa, dan sepanjang hidupnya berdosa kalau dia tidak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia mau bertobat, dia mau kembali, maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan, dia harus pisahkan, harus ceraikan satu di antara dua itu. Ya, dia harus ceraikan satu di antara dua itu. Ingat, ini bukan persoalan cinta ya. Ini persoalan hukum. Ini persoalan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau persoalan cinta tidak diikat dengan hukum, nanti kebablasan. Ya, tidak ada batasnya nanti. Seseorang mencintai ibunya, dia bisa nikahi ibunya. Kenapa kamu nikahi ibumu? Karena aku mencintainya. Ya, nanti anak bisa menikahi bapaknya dan seterusnya. Ini akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Karena itu, kaidah-kaidah hidup mesti diikat hukum. Jadi tidak ada yang bebas tanpa batas. Semua ada ikatannya, semua ada hukumnya, dan hukum itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita sehingga berjalan harmoni, baik dan maslahat.